Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama saya di channel YouTube ini. Oke, pada video kali ini saya ingin membuat edukasi tentang investasi di pasar modal Indonesia. Nah, dimana untuk materi yang ingin saya sampaikan pada video ini ya materi yang biasanya saya gunakan ketika melakukan kegiatan edukasi secara online. Oke, nah di sini tahap dasarnya adalah pengenalan tentang investasi pasar modal di Indonesia. Nah, di mana kegiatan investasi di pasar modal Indonesia yang perlu kita ketahui itu adalah kegiatan yang mana itu sudah diawasi oleh otoritasnya. Nah, otoritas atau lembaga pengawas dari pasar modal itu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa dikenal dengan OJK. Oke, kalau untuk regulator atau pengelola dari pasar modal Indonesia itu adalah Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange. Nah, untuk logonya ada di sudut kanan atas ini ya, OJK dan bursanya, bursa yang indeks. Nah, kemudian kalau untuk mendapatkan akses atau masuk menjadi pelaku ya di pasar modal Indonesia itu atau di bursa efek, kita pastinya nanti harus melalui yang namanya perusahaan efek atau biasa juga dikenal sebagai perusahaan sekuritas. Nah, pada materi video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa sebenarnya investasi dan pasar modal Indonesia. Itu hal-hal yang perlu kita ketahui atau pahami terlebih dahulu sebelum menjadi pelaku atau sebelum melakukan aktivitas investasi sendiri, apa aja gitu. Oke, nah secara definisi investasi itu kan adalah mengelola atau menanamkan modal terhadap sebuah aset instrumen tertentu yang harapannya bisa menciptakan atau menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, kalau konteksnya adalah investasi di pasar modal Indonesia, berarti dalam arti kata kita berinvestasi pada aset atau instrumen yang ada di pasar modal Indonesia itu sendiri. Nah, pasar modal itu merupakan sebuah tempat atau wadah yang mana kalau kita ingin membeli surat-surat berharga, yang misal contoh seperti surat kepemilikan perusahaan, kemudian atau surat hutang atau biasa dikenal obligasi atau reksadana, itu kita pastinya melalui pasar modal atau melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa investasi itu merupakan kegiatan menanamkan sebagian modal yang kita miliki terhadap sebuah aset instrumen investasi yang harapannya bisa menghasilkan keuntungan di masa depan. Oke, kalau bicara tentang menanamkan modal berarti ini sama halnya kita melakukan sebuah aktivitas bisnis. Nah, atas nama bisnis pasti selalu ada resiko. Apalagi yang namanya investasi ya. Kita mempercayakan modal yang kita miliki terhadap kegiatan usaha tertentu. Pastinya resiko itu juga ada. Nah, kalau seandainya kita dapat tawaran investasi diiming-imingkan tidak ada resiko, tingkat keuntungan yang fantastis atau di luar dari ini wajar ya. Ibaratnya keuntungannya itu nggak logis lagi, ya kemungkinan besar itu udah termasuk ke dalam ciri-ciri investasi bodong ya. Nah, ditambah kalau seandainya legalitasnya tidak ada, ya itu udah fix itu tergolong ke dalam investasi bodong. Oke, nah selanjutnya di sini ini ada seorang gambar ya, kakek-kakek namanya Warren Buffett. Dia salah satu figur investor terbaik sepanjang masa di dunia. Dia salah satu investor dari pasar modalnya Amerika. Dia kenapa saya sebutkan sebagai salah satu investor terbaik ya karena dia uh, memiliki nilai kekayaan di atas dari ribuan triliun ya. Di atas dari ya ribuan triliun nilai kekayaannya itu 80%-nya berasal dari kegiatan investasi dia di pasar modal. Cuman pasar modalnya di Amerika. Nah, dia mengatakan bahwa ya resiko itu sebenarnya datang dari apa yang kita lakukan tapi kita tidak tahu gitu. Dalam arti kata ya kemungkinan besarnya kita melaksanakan sesuatu itu hanya sebatas karena ikut-ikutan atau
karena mungkin ingin hanya terima beres tanpa tahu apa yang sedang terjadi gitu. Nah, dan juga ya seperti saya sampaikan, investasi selalu mengandung resiko. Bahkan secara definisi, investasi itu kegiatan yang sebagiannya adalah mengelola resiko. Nah, jadi kalau seandainya kita berinvestasi mengharapkan tidak ada resiko sama sekali, ya itu cukup sulit. Karena resiko itu dia tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir nantinya. Nah, kemudian selanjutnya, nah terkait istilah di pasar modal itu, kalau dalam berinvestasi ada namanya high risk high return gitu ya. Tingkat resiko yang tinggi juga berpotensi menghasilkan keuntungan atau imbal hasil yang tinggi. Nah, apakah resiko yang tinggi tadi itu bisa diturunkan atau diminimalisir? Itu pastinya bisa. Caranya adalah jadilah investor cerdas dengan mengupgrade atau menambah pengetahuan kita terhadap produk apa yang kita investasikan. Misalnya kita berinvestasi di pasar modal, kita investasinya di saham, reksadana, atau obligasi, atau suku. Nah, atau misalnya contohnya di saham gitu ya. Di saham kita harus tahu saham itu apa sih sebenarnya. Kalau definisinya kan saham adalah surat kepemilikan perusahaan. Nah, kalau kita berinvestasi di saham, berarti kita sama dengan halnya membeli perusahaan tersebut. Kita harus tahu saham yang kita beli itu perusahaannya bergerak di bidang apa. Nah, itu salah satu langkah awal untuk mengupgrade pengetahuan terhadap produk yang kita investasikan. Dengan harapan apa? Yang namanya high risk tadi itu bisa diturunkan menjadi low risk dan potensial returnnya tetap di posisi yang tinggi. Nah, jadi kalau orang bilang high risk high return, ya kalau kita dengan mengupgrade pengetahuan itu bisa menjadi low risk high return. Harapannya seperti itu. Oke, kemudian berbicara tentang resiko kalau di pasar modal, ketika kita berinvestasi ya misalnya di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia, nah dia tergolong ada dua jenis resiko. Ada yang sistematis, ada yang unsistematis. Nah, kalau resiko yang sistematis itu jenis resiko yang cenderung sulit untuk dihindari, bahkan tidak bisa dilakukan diversifikasi sama sekali gitu. Diversifikasi itu pengelolaan portofolionya, ibaratnya pembagian gitu. Kalau sistematis risk ini ya contoh-contohnya apa aja? Misalnya kayak kenaikan suku bunga. Ketika kenaikan suku bunga atau ada perubahan terhadap nilai suku bunga, ya kita nggak bisa intervensi menghindarinya dengan cara diversifikasi sekalipun gitu. Ya kita kalau seandainya suku bunga ada perubahan, ya kita mengikuti aja gitu. Ya kita ngelihat lagi nanti apa peluang-peluang bisa diambil. Kemudian ada lagi risiko pasar atau market risk. Nah, ini tergolong ke dalam systematic risk. Kenapa? Ya karena pasar, apalagi di pasar modal ya, perubahan terhadap nilai sebuah aset instrumen investasi itu cenderung cukup volatile. Volatile ini berarti kata pergerakannya itu cukup tinggi gitu, naik turunnya cukup tinggi. Nah, ketika seandainya terjadi resiko pasar, misalnya ya, di contohnya itu di tahun 2020 kemarin, ketika terjadi krisis kesehatan, pandemik, nah, itu cenderung, ya semuanya panik gitu. Ketika semuanya panik, ya kalau investor cenderung keseluruhannya secara mayoritasnya itu panik, otomatis mereka bakal melakukan yang namanya antisipasi terhadap portofolionya. Nah, salah satunya melepas kepemilikan mereka terhadap aset-aset yang tipikalnya lebih resikonya itu cukup tinggi gitu ketika misalnya pasar sedang tidak baik-baik aja. Nah, ketika seandainya pasar itu sedang turun drastis, ya kita nggak bisa hindari. Ibaratnya ketika orang cenderung menjual kepemilikan aset terhadap perusahaan, ya kita hanya bisa mengikutinya gitu. Ya dari kata di lain sisi kalau kita mau mengantisipasi ini, ya caranya mungkin kalau secara sistematis ini ya kita hanya menunggu gitu, menunggu dan melihat kembali aset atau instrumen apa yang lebih menarik pada saat itu gitu. Tapi kalau di kondisi apakah ketika pasar sedang bergejolak itu kita bisa kontrol sepenuhnya, ya kita nggak bisa. Kita hanya bisa mengikuti arus pasar. Oke, kemudian ada inflation risk. Nah, atau resiko dari perubahan dari tingkat inflasi ya.
Untuk inflasi sendiri ya pastinya kita juga nggak bisa kontrol ya. Kita nggak bisa ngambil intervensi terhadap perubahan atau pertumbuhan inflasi itu sendiri. Nah, biasanya hal-hal yang pengaruhi perubahan inflasi itu adalah kebijakan pemerintahnya. Nah, itu contoh dari resiko yang sistematis. Ya, resiko yang cukup cenderung sulit untuk dihindari dan bahkan sekalipun ada yang namanya diversifikasi. Nah, kemudian ada risiko jenis yang kedua itu unsystematic risk. Unsystematic risk ini ya adalah jenis risiko yang tipikalnya itu bisa untuk dihindari dengan cara melakukan diversifikasi portofolio atau manajemen portofolionya. Dilakukan pembagian gitu terhadap aset-aset investasinya. Nah, yang tergolong dalam unsystematic risk ini contohnya risiko bisnis atau risiko sektor usaha ya. Itu contoh jenis tipikal risiko yang cenderung bisa kita hindari dengan cara diversifikasi investasinya nanti di sektor apa. Misalnya kondisi market yang kondisi pasar ya yang tidak baik gitu ya, atau kondisi ekonomi yang sedang turun, biasanya selalu ada sektor-sektor tertentu yang memang mendukung pada saat itu. Karena ya sebagian orang ada juga mengatakan bahwa setiap kondisi ekonomi apapun itu selalu ada sektor yang diuntungkan. Misal kayak contoh pandemik, sektor yang tidak diuntungkan itu contohnya ada pariwisata, transportasi, perhotelan mungkin ya. Untuk sektor-sektor yang sifatnya itu harus beroperasional secara manual atau offline gitu. Nah, kemudian ada sektor lagi yang diuntungkan ketika pandemik. Nah, sektor yang diuntungkan itu apa? Contohnya ketika pembatasan sosial dibatasi, orang aktivitasnya itu lari ke dunia digital, dunia internet gitu ya. Nah, ketika lari ke dunia internet, otomatis kebutuhan data internet pada saat itu meningkat. Nah, pasti ada sektor yang diuntungkan itu tadi. Nah, kemudian ada risiko keuangan misalnya. Risiko keuangan ini ya risiko yang sifatnya bisa juga kita hindari dengan cara ya lakukan diversifikasi. Misalnya terhadap perusahaan-perusahaan yang mau kita investasikan, misalnya di saham tadi ya. Nah, kalau di saham ya kita kan harus tahu perusahaan apa, kemudian laporan keuangannya seperti apa. Kalau misalnya kita udah tahu, ya kita bisa pilih nih mana perusahaan-perusahaan yang secara keuangannya sehat. Nah, jadi kita bisa bagi mana perusahaan-perusahaan yang keuangannya sudah bagus secara track record sebelumnya ya. Nah, jadi itu contoh dari unsystematic risk. Kemudian yang terakhir itu ada risiko operasional. Nah, risiko operasionalnya risiko kegiatan usahanya. Ya, ini risiko yang tipikalnya kita bisa antisipasi juga dengan cara diversifikasi portofolio. Nah, misalnya terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan itu ada yang sedang mengalami tuntutan hukum, ya mungkin kita bisa antisipasi dengan cara tidak berinvestasi terlebih dahulu ke perusahaan tersebut. Nah, itu contoh-contoh dari unsystematic risk. Nah, jadi ini dua tipikal jenis resiko yang ada nanti bakal kita temui ketika kita berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita berinvestasi di pasar modal itu ada beberapa potensial resiko yang secara spesifik ya terhadap perusahaannya atau terhadap aset instrumennya itu. Kalau misalnya di saham, nah ini ada 3 jenis resiko yang pada umumnya ditemukan atau bakal ditemui oleh seorang investor. Nah, yang pertama itu adalah tidak adanya dividen. Nah, dividen ini artinya adalah bagi hasil yang diberikan kepada pemegang saham dari hasil keputusan rapat umum pemegang saham itu sendiri. Nah, kenapa tidak dapat dividen atau tidak dapat bagi hasil sebagai risiko? Ya, karena investasi kalau misalnya di saham itu kan return atau imbal hasil yang diharapkan oleh seorang investor itu adalah bagi hasil tadi gitu. Nah, bagi hasil ini biasanya diperoleh dari laba perusahaan dalam kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu periode tertentu. Misalnya setelah 1 tahun perusahaan itu dapat laba 100 miliar, kemudian nanti dibagikan nih berapa persen dari 100 miliar itu dibagikan sebagai dividen atau bagi hasil kepada pemegang sahamnya. Itu nanti juga disepakatinya pada saat RUPS. Nah, kemudian yang kedua itu ada resikonya namanya capital loss. Capital loss ini adalah perubahan selisih negatif antara harga beli dan jual. Nah, jadi kalau misalnya nih
kita beli saham perusahaan ABCD harganya 1.000. Kemudian setelah 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, ternyata perusahaan itu harga sahamnya per lembarnya udah di 600 misalnya gitu ya. Nah, maka terjadi penurunan Rp400. Nah, minus Rp400 itu disebut sebagai capital loss kalau seandainya kita melepas kepemilikan sahamnya tadi. Nah, kita baru merasakan yang namanya capital loss ini, resikonya. Nah, cuman kalau seandainya sahamnya turun, kita belum lepas, itu namanya baru floating loss. Kalau floating loss ini ya kita bisa menunggu lagi untuk kedepannya agar harga sahamnya itu mengalami kenaikan dengan harapan ya kinerjanya membaik. Nah, kemudian resiko yang ketiga itu ada ya bangkrut. Nah, kalau misalnya bangkrut bagi perusahaan yang ada di misalnya kita investasi di saham perusahaannya bangkrut, ya kita sebagai pemegang saham itu haknya terakhir. Kalau kita sebagai pemegang saham biasa ya, nah haknya itu terakhir. Terakhir ini artinya apa? Ya kurang lebih perumpamannya seperti ahli waris lah. Ahli waris kalau seandainya pewaris meninggal, ya kita kan nggak mungkin sebagai ahli waris didahulukan ya. Pasti yang didahulukan itu adalah kewajibannya. Kewajibannya itu apa aja? Misalnya apakah si pewaris ada meninggalkan hutang, nah itu diselesaikan dulu. Nah, kalau misalnya udah selesai, baru nanti ahli waris itu memperoleh haknya setelah dapat sisa. Nah, kalau seandainya di perusahaan seperti itu juga, ketika pemegang saham perusahaannya itu adalah perusahaan yang udah bangkrut gitu ya, maka kita sebagai pemegang saham itu haknya terakhir. Yang didahulukan apa? Yang didahulukan adalah kewajiban perusahaan. Perusahaannya kewajibannya apa aja? Misalnya dia punya hutang, dia punya kewajiban terhadap bayar pesangon karyawan misalnya, itu didahulukan dulu. Nah, setelah selesai seluruh kewajibannya, baru kalau ada sisa dibagikan kepada pemegang saham. Tapi kalau seandainya nggak ada sisa, ya pemegang saham berpotensi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini memang resiko yang paling tinggi ketika kita berinvestasi terhadap perusahaan dengan penyertaan aset kepemilikan ya. Nah, kalau seandainya untuk proses bangkrut bagi perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di pasar modal, itu bisa dikatakan prosesnya sulit dan panjang. Karena proses bangkrut atau proses perusahaan itu untuk tutup usahanya itu nggak semudah kegiatan usaha pada umumnya. Misalnya kalau kita jualan pecel lele, minggu ini kita jualan, minggu depan udah tutup gitu ya. Nggak semudah itu. Karena proses bangkrut bagi perusahaan itu harus proses melalui pengadilan, kemudian nanti ada pengajuan dan tuntutan sebagainya gitu. Jadi prosesnya panjang, bahkan memakan waktu berbulan-bulan. Bahkan kalaupun perusahaan itu bermasalah, biasanya otoritas dan regulatornya di pasar modal itu bakal meminta untuk memberikan meminta bagi perusahaan tersebut untuk mengklarifikasi apa sebenarnya terjadi. Bahkan kalau seandainya terjadi kecurangan dalam manajemennya, itu bisa-bisanya perusahaannya ya diminta untuk memperbaiki atau berbenah diri. Jadi ya pada akhirnya perusahaannya kalau udah berbenah diri ya ujung-ujungnya nggak bakal bangkrut. Karena memang ya investor itu juga ini ya kalau dari regulator itu cukup diperhatikan ketika misalnya perusahaan terjadi masalah. Oke. Kemudian selanjutnya untuk potensial resiko, perbandingan resiko dan return yang ada di pasar modal, itu yang pertama kalau dari sisi resiko tadi ada capital loss, kemudian no dividend, kemudian ada potensi likuidasi ini ya bangkrut tadi ya, ada juga delisting. Nah ini mungkin tambahan dari sisi resikonya. Delisting ini adalah penghapusan ketika perusahaan tersebut sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal sebagai perusahaan publik atau perusahaan TBK. Nah, kemudian dia terkena delisting. Delisting ini penghapusan. Jadi ketika dilakukan delisting atau penghapusan ini, perusahaannya itu nggak bisa lagi diperdagangkan secara bebas. Misalnya kayak sahamnya itu nggak bisa diperdagangkan lagi di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia secara bebas. Nah, kalau misalnya terjadi delisting, ini bagaimana? Delisting ini sebelumnya dia terbagi dua dulu. Ada yang namanya forced delisting. Forced delisting itu kena paksa ya, penghapusan secara paksa. Ada yang namanya voluntary delisting atau penghapusan secara sukarela.
Nah, kalau force delisting ini biasanya ya kurang lebih dampaknya hampir seperti perusahaan tersebut bangkrut ya. Karena setelah perusahaan itu delisting atau kena force delisting, dia nggak lagi berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang terkena force delisting ini udah ada ciri-cirinya. Biasanya dia nggak ikut aturan dari bursa, kemudian setelah ditegur nggak ada ini ya perbaikan. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaannya berpotensi untuk terkena yang namanya force delisting. Nah, kemudian kalau yang voluntary delisting, ini penghapusan secara sukarela. Biasanya ada pengajuan dari perusahaan terkait. Misalnya nih, saya punya perusahaan. Saya daftarkan perusahaan saya di pasar modal. Kemudian setelah menjadi perusahaan TBK, saya ingin menjadi perusahaan tertutup kembali atau perusahaan private. Nah, ketika saya melakukan voluntary delisting atau penghapusan secara sukarela, saya wajib melakukan pembelian kembali terhadap seluruh saham yang sudah saya lepas ke publik tadi. Jadi ya saya itu sebagai ganti rugi terhadap investor yang memegang saham perusahaan saya. Nah, jadi itu kalau seandainya voluntary delisting ya ini investor itu mendapatkan imbal hasil lagi gitu, hasil dari kegiatan buybacknya atau pembelian kembali saham yang tadinya sudah dilepas oleh perusahaan. Nah, kemudian kalau return ini adalah tingkat imbal hasil yang bisa kita peroleh ketika kita berinvestasi di pasar modal. Yang pertama itu ada capital gain. Capital gain ini adalah selisih positif berbanding terbalik dengan capital loss ya. Kalau selisih positif itu artinya ya kita beli harga sahamnya misalnya Rp100 per lembar. Nah, kemudian kita jual nanti ternyata kita tunggu ya 1-2 tahun atau 3 tahun, ternyata harga sahamnya naik dari Rp100 ke 500, kita jual. Nah, itu kita dapat namanya capital gain. Kemudian ada dividen. Nah, dividen ini ya bagi hasil tadi ya. Ketika perusahaan sudah menjalankan operasinya biasanya per tahun ya. Dalam 1 tahun dapat laba misalnya 100 miliar. Nah, misalnya dibagikan 50% dari laba dijadikan dividen. Berarti 50 miliar itu dibagikan kepada pemegang saham. Nah, kemudian pajaknya atau tax ya, itu di investasi saham itu bersifat final. Jadi bedanya kalau kita investasi di properti mungkin nanti ada kena pajak tahunan ya, pajak PBB-nya. Nah, kalau sifatnya pajak di saham, investasi di pasar modal itu sifatnya final. Ketika terjadi transaksi di saat itulah sudah dikenakan pajak. Misalnya kita beli saham, jual saham, nah itu sudah include dengan biaya pajaknya. Nah, tinggal nanti secara tahunannya kita hanya melaporkan aja berapa pajaknya dari kegiatan investasi kita di pasar modal. Nah, kemudian di investasi pada pasar modal itu nggak ada namanya biaya simpanan ya. Ibaratnya kita beli saham simpan 1-2 tahun atau bahkan 10 tahun sekalipun itu nggak bakal dikenakan biaya. Bahkan saya sempat baca-baca juga di berita bahwa ada yang sempat simpan sahamnya itu udah puluhan tahun dan dia baru tahu gitu. Nah, ketika diklaim ternyata asli sahamnya yang masih dalam bentuk sertifikat fisik ya atau dalam bentuk warkat. Nah, ketika misalnya diklaim ya kita lihat lagi berapa sih pertumbuhan nilai sahamnya tadi. Nah, selama puluhan tahun sekalipun itu nggak bakal dikenakan yang namanya biaya simpanan. Oke, kemudian selanjutnya sebelum kita berinvestasi juga kita harus tahu, kita harus kenali pribadi atau kita itu tipikal investor yang seperti apa nantinya. Kita itu cenderung pribadi yang apakah lebih suka mengambil resiko atau yang lebih proteksi nih terhadap resiko-resiko yang ada. Ibaratnya ya kita itu lebih ini ya was-was atau tipikalnya menghindari resiko gitu. Kalau bisa dihilangkan, tapi sebenarnya kan nggak bisa, cuman bisa diminimalisir. Nah, kalau yang risk seeker ini tipikal ya mencari resiko. Pokoknya harapannya itu nggak apa-apa deh high risk, yang penting high return gitu. Nah, kalau misalnya di pasar modal, apalagi kalau di saham, tipikal risk seeker ini adalah tipikal investor yang cenderung dia membeli saham itu kadang saham-saham perusahaan yang secara keuangannya itu bisa dikatakan nggak sehat, tapi harga sahamnya murah gitu. Misalnya harga sahamnya 100 atau 50 gitu ya. Nah, secara track record perusahaan itu secara fundamental mungkin
tidak terlalu bagus, tapi ya sebagai investor yang tipikalnya risk seeker, dia mengambil saham tersebut untuk diinvestasikan dengan harapan apa? Perusahaan itu tumbuh dan dari nilai yang kecil menjadi nilai yang besar. Cuman itu tadi, kalau perusahaannya dalam tanda kutip perusahaannya masih kecil, ya persaingannya kan butuh waktu yang panjang ya. Kalau tipikal seeker ini kalau nggak sabar, ya bisa-bisa nanti ujung-ujungnya rugi gitu. Karena ya perusahaan untuk bertumbuh menjadi perusahaan besar, dari perusahaan kecil menjadi perusahaan besar, itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah kemudian kalau yang satu lagi risk averter, nah ini resiko tipikal investor yang cenderung menghindari resiko tadi, ya biasanya kalau di pasar modal itu dia memilih aset-aset investasi yang sifatnya resikonya rendah. Misalnya kayak apa? Kayak contoh reksadana atau obligasi, nah atau suku. Nah itu tipikal investor-investor yang cenderung uh, meminimalisir resikonya sendiri. Nah kalau misalnya di saham, dia berinvestasi di saham, sahamnya itu dicari saham perusahaan yang track recordnya sudah jelas dan perusahaan besar gitu. Misalnya track recordnya dalam 20 tahun terakhir dia selalu bertumbuh gitu. Kemudian secara asetnya juga bagus. Nah, itu tipikal biasanya investor-investor yang masuk kategori risk averter. Kalau dia mencari perusahaan-perusahaan yang memang sudah jelas secara kinerjanya. Nah, kemudian selanjutnya tujuan investasi itu ada dua. Ada untuk jangka panjang, ada untuk jangka pendek. Sebenarnya ini bukan tergolong ketujuan sih, tapi lebih ke metode. Ketika kita masuk menjadi pelaku di pasar modal Indonesia, khususnya di bursa efek ya, aset-aset atau instrumen investasinya itu bisa dimanfaatkan untuk dua jangka waktu. Ada untuk jangka waktu yang panjang, ada untuk jangka waktu yang pendek, atau biasa disebut dengan aktivitasnya itu trading atau berdagang. Nah, kalau untuk jangka waktu yang panjang, ini yang disebut sebagai investasi. Ya, harapannya apa? Harapannya nanti perusahaan yang diinvestasikan tumbuh, kemudian nilainya juga tumbuh, dan rutin mendapatkan bagi hasil atau dividen tadi. Nah, kalau yang kegiatannya jangka pendek, itu disebut dengan berdagang atau trading ya. Nah, trading kalau di pasar modal, itu biasanya ada bisa di saham dan produk turunannya ya. Kemudian kalau jenis instrumen yang lainnya lagi, itu nanti ada reksadana yang diperdagangkan di pasar, itu namanya ETF. Nah, kemudian kalau untuk aktivitas trading ini cenderung jangka waktunya itu singkat. Bisa aja dia beli saham atau beli aset instrumennya itu hari ini, minggu depan dijualnya. Nah, kemudian dia cari lagi nanti saham, misal perusahaan apa yang bagus diinvestasikan, dia beli sahamnya, minggu depan dijualnya lagi. Nah, itu aktivitasnya trading. Nah, biasanya yang di kategorinya itu di bawah 1 tahun lah, di bawah tahunan, itu masih masuk ke dalam kegiatan trading. Nah, kemudian, oh ya, sebelum saya lanjutkan lagi, terkait untuk trading ini istilah yang cukup banyak ya kita dengar. Kalau misalnya berbicara tentang trading, setiap aset atau instrumennya itu berbeda-beda. Kalau misalnya orang bicara tentang trading di pasar modal, trading di saham misalnya ya itu berbeda dengan trading misalnya di valuta asing atau di foreign exchange. Nah, kalau seandainya orang bicara tentang trading di binary option, nah itu beda lagi. Cuman kalau untuk binary option itu biasanya aktivitasnya bukan trading ya. Karena berdagang itu kan syaratnya ada pembeli, ada penjual, dan ada barang yang diperjualbelikan. Ada transaksi terjadi. Nah, ketika misalnya transaksinya itu terjadi, ada beli dan jual, kemudian ada barang diperjualbelikan, ada underlingnya. Nah, itu baru aktivitas trading atau berdagang tadi. Nah, kemudian dalam berinvestasi, ini hal yang perlu kita perhatikan juga, harus bisa melakukan analisa. Nah, analisa di pasar modal ketika kita berinvestasi itu ada dua tipikalnya. Yang pertama ada analisa fundamental, kemudian ada analisa teknikal. Kalau analisa fundamental, ini analisa yang mengkaji atau membahas tentang hal-hal dasar yang berkaitan dengan perusahaan itu langsung. Misalnya profil perusahaan, manajemennya siapa saja, kemudian produk perusahaan ini apa, kemudian kondisi keuangan seperti apa, itu masuk ke dalam analisa fundamental. Kemudian kalau berbicara tentang kondisi ekonomi di suatu negara, itu masuk juga ke analisa fundamental. Atau misalnya terkait
pertumbuhan tingkat suku bunga atau inflasi, itu masuk juga ke dalam analisa fundamental. Nah, kalau seandainya untuk analisa teknikal, ini analisa yang berkaitan dengan grafik pergerakan dari suatu asetnya tadi atau instrumennya. Nah, misalnya pergerakan saham ABCD atau pergerakan dari nilai pasar saham Indonesia. Nah, itu kalau seandainya kita lihat atau kita pelajarinya itu berkaitan dengan pergerakannya tadi, naik turunnya tadi, itu masuk ke dalam kategori analisa teknikal. Nah, kalau cenderung analisa fundamental ini adalah untuk menentukan apa yang ingin kita beli. Nah, kalau analisa teknikal ini untuk menentukan kapan waktu membeli yang baik. Oke, kemudian untuk analisa fundamental itu ya ini tadi ya, hal-hal yang berkaitan di dalamnya adalah laporan keuangan. Kemudian analisa fundamental itu cenderung menggunakan jangka waktu yang panjang, karena kalau seandainya berbicara tentang fundamental, ya kita nggak bisa tuntut perusahaan itu dalam, misalnya nih, dalam kegiatan operasionalnya 2 bulan harus tumbuh 50% ya kinerjanya. Nah, itu cukup sulit, karena kalau berbicara tentang bisnis, kegiatan usaha, ya kita pastinya mengkaji hal-hal yang wajar gitu ya. Nah, kecuali kalau seandainya kita itu melakukan kegiatan usaha yang mungkin dalam tanda kutip ada manipulasinya, ya kemungkinan besar itu bisa bisa diatur untuk jangka pendek gitu. Tapi ya kalau bicara tentang fundamental, kinerja tumbuh dengan baik itu biasanya pastinya butuh waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian analisa fundamental itu juga berkaitan dengan pengharapan dividen atau bagi hasil dari perusahaan tadi. Jadi ya kita mengkaji secara fundamental itu harapannya adalah untuk bisa memberikan bagi hasil kepada kita ketika kita berinvestasi untuk jangka yang panjang. Nah, kemudian kalau dalam analisa fundamental cenderung nanti kita itu bakal ngelihat kondisi pasar yang efisien. Istilahnya ini dalam melakukan analisa fundamental itu kita mengharapkan perubahan terhadap nilai aset investasi itu sesuai dengan nilai fundamentalnya. Dalam tanda kutip, perusahaan bagus, harusnya harga sahamnya itu tumbuh. Nah, itu contoh pasar efisien. Jadi analisa fundamental ini mengharapkan kondisi pasar itu yang efisien mungkin. Oke, kemudian analisa yang kedua itu analisa teknikal. Nah, ini analisa yang berkaitan dengan harga saham atau grafik ya, berkaitan dengan pergerakannya. Nah, jangka waktu yang digunakan biasanya jangka waktu yang pendek. Kalau dalam analisa teknikal ya, karena cenderung analisa teknikal ini digunakan oleh pelaku pasar yang mengambil aktivitas trading atau berdagang. Nah, kemudian yang diharapkan dari analisa teknikal itu juga ya mencapai mendapatkan keuntungan secara capital gain. Ya, capital gain itu kan selisih positif tadi ya antara harga beli dan jual. Misalnya kita beli saham hari ini, jualnya bulan depan, harapannya harga sahamnya naik. Nah, kemudian dalam analisa teknikal itu cenderung juga menghasilkan pasar yang tak efisien jadinya. Saya sebutkan tidak efisien. Di sini disebutkan tidak efisien. Kenapa? Karena ya kadang ada saham yang secara kondisi fundamentalnya nggak bagus atau secara nilai intrinsiknya harusnya itu saham harganya 200, tapi di pasar harga sahamnya itu diperdagangkan di harga 2000 misalnya. Nah, ini yang hasilnya pasar itu menjadi tidak efisien. Ya, cuman mau seperti apapun kondisi pasar ya tetap selalu ada peluang ketika kita berinvestasi. Cuman ini hal-hal yang perlu kita ketahui. Jadi jangan jangan terlalu nanti misalnya kaget misalnya teman-teman ketika berinvestasi itu ini harga sahamnya kemahalan gitu. Dalam tanda kutip ya harganya kan secara fundamental cuma 500 tapi diperdagangkan di 5000. Nah, sebagian investor termasuk Warren Buffett juga saham itu cenderung atau misalnya kita berinvestasi di perusahaan ya. Kalau seandainya nilainya di pasar itu sangat-sangat tinggi, nanti pada akhirnya dia akan nilai tersebut itu bakal bergerak sesuai dengan nilai fundamentalnya sendiri. Karena pada akhirnya ketika kegiatan usaha perusahaan itu sudah berlangsung, yang diharapkan tadi kan adanya laba ya. Kalau seandainya perusahaan yang nggak laba sama sekali, ya cenderung nanti investor juga bakal ngelepas kepemilikannya. Nah, jadi
ini kajian tentang fundamental dan teknikal analisa ketika kita berinvestasi saham. Nah, kalau seandainya ya analisa fundamental dan teknikal ini mungkin secara gambaran besarnya sedikit sulit ya untuk dipelajari, tapi pastinya ini ya dibutuhkan karena kalau kita berinvestasi tanpa tahu sama sekali terhadap aset atau instrumen yang kita investasikan, itu risikonya jadi lebih besar. Nah, kalau cara simple ketika kita melakukan analisa secara fundamental, misalnya nih contohnya dalam 24 jam waktu kita dalam satu hari, itu secara tidak sengaja kita selalu bersinggungan dengan produk-produk perusahaan yang notabene perusahaannya itu bisa kita miliki, bukan hanya sebatas produk aja yang kita bisa beli, tapi perusahaannya pun kita bisa beli. Misalnya bangun tidur atau kita gunain smartphone, gadget gitu ya. Kita pakai smartphone-nya apa? Kita misalnya pakai smartphone iPhone. iPhone misalnya ya mungkin itu produk dari luar. Tapi ketika masuk di Indonesia, dia pasti didistribusikan oleh perusahaan distributornya. Nah, kita cari tahu perusahaan distributor elektronik terbesar di Indonesia apa. Nah, kita cek apakah perusahaan itu masuk ke dalam perusahaan yang TBK. Nah, kemudian kalau kita mandi misalnya, mandi pakai sabunnya apa? Lifebuoy gitu ya. Lifebuoy produknya dari siapa? Misalnya dari Unilever. Nah, Unilever itu kita cek lagi apakah perusahaannya perusahaan TBK? Ya, kalau kita cek dia salah satu perusahaan terbuka atau perusahaan publik di pasar modal Indonesia. Nah, kita bisa miliki perusahaannya bukan hanya sebatas produknya. Ya, ini secara tidak sengaja. Jadi, kalau misalnya kita lihat produk perusahaan, lihat aja produk itu nantinya diproduksi oleh perusahaan apa. Kalau seandainya di belakang nama perusahaannya ada tulisan TBK, itu artinya perusahaannya sudah terbuka dan terdaftar di pasar modal Indonesia. Nah, mungkin itu dulu untuk materi pada video kali ini. Ya, langkah selanjutnya silahkan mulailah untuk berinvestasi khususnya di pasar modal kita dengan harapan ya bisa merencanakan lagi keuangan kita sebaik mungkin, karena kalau dalam manajemen keuangan ya biasanya tata kelola keuangan itu kan dibagi, setiap pendapatan yang kita peroleh itu dibagi ya, ada untuk konsumsi, ada untuk tabungan atau saving, kemudian ada untuk dana daruratnya. Nah, yang poin keempatnya itu nanti ada untuk investasinya. Kalau seandainya baru 3 yang digunakan nggak ada investasinya, ya coba dibuat untuk investasi. Oke, mungkin itu video materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika seandainya ada salah penyampaian. Kalau seandainya teman-teman suka silahkan di like, dan kalau seandainya ada salah penyampaian silahkan komen biar itu bisa menjadi masukan juga bagi saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.